berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara bersuka cita pagi ini? Amin. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Saya bersuka cita loh. Tunjukin kiri kanan, saya bersuka cita. Haleluya. Saudara, ini hari yang luar biasa, ini hari yang penuh kemenangan, ya. Sebab ini Minggu Paskah di mana Yesus harus bangkit pada hari yang ketiga. Di mana Yesus mati di kayu salib pada hari yang ketiga, kita berkata dia bangkit dari kematian. Yesus harus bangkit. Kenapa dia harus bangkit? Sebab kalau dia tidak bangkit, sia-sia saudara percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak bangkit, sia-sia percuma iman percaya kita kepada dia. Kalau dia tidak bangkit, maka saudara dan saya, kita masih tetap tinggal di dalam dosa kita. Karena dia bangkit, ada hari yang baru, ada kehidupan yang baru, ada musim yang baru dalam hidup saudara dan saya. Pada pagi hari ini saya percaya, seperti yang saudara harapkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu akan terjadi. Musim yang baru telah datang. Ada satu sukacita kalau saudara melihat di balik penderitaan Yesus. Ada satu kebahagiaan di balik semuanya. Kalau Yesus melihat di awalnya, Yesus melihat di awal bahwa tidak ada sukacita. Semua kabut kelam. Semua seolah-olah hitam. Tapi saudara tahu, ketika matahari terbenam, dia akan terbit. Makanya ada lagu sekolah minggu. Apa? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terus waktu berputar, matahari terbit, dia akan tenggelam. Dan saudara ingat, ketika saat ini musim hidupmu, seolah-olah masa di mana tenggelam. Saudara tahu ketika Yesus mati di kayu salib, jam 3 sore saat itu adalah saat-saat cerah sekali sebetulnya. Tapi langit berubah menjadi gelap. Seolah-olah dunia, bahkan langit berduka ketika Yesus mati di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Langit yang cerah saat itu berubah menjadi gelap. Gelap gulita. Duka meliputi seluruh alam saat itu. Bahkan langit pun berduka. Satu pribadi yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Karena saudara dan saya. Karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Hanya Yesus satu-satunya pribadi. Dia ada di dunia dan dia tidak berdosa sama sekali. Dia melakukan kehendak Bapa. Yaitu dia harus turun ke dunia, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun yang senang ketika kita menderita. Siapa yang senang menderita? Enggak ada ya. Tidak ada yang senang menderita. Tapi saudara tahu, kalau setiap penderitaan demi penderitaan yang kita alami, dan itu bukan kesalahan kita. Ini satu rahasia.
Kalau bukan kesalahan kita, kita menderita. Kita harusnya bahagia. Ketika saya merenungkan firman ini, nanti saya sharing kepada saudara, saya bagikan. Kalau penderitaan itu karena kesalahan kita, saudara patut bertobat dan berduka. Tapi kalau penderitaan itu datang dalam hidupmu, bukan karena kesalahan saudara, saya kasih tahu ya, berbahagialah. Jangan malah berduka. Jangan malah marah atau bersungut-sungut. Jangan malah kecewa. Amin. Sekali lagi ya, ini pesan Tuhan ketika saya merenungkan firman ini. Kalau saudara menderita, bukan karena kesalahan saudara. Saudara harus berbahagia. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Tapi kalau karena kesalahan saudara, saudara layak berduka. Dan minta ampun, bertobat. Berapa banyak orang-orang percaya, orang Kristen harus mengalami banyak kedukaan demi kedukaan yang berasal bukan dari kesalahannya. Di dalam pelayanan contohnya. Di dalam kehidupan contohnya. Di dalam usaha bisnis pekerjaan contohnya. Aduh, aku ditipu orang, aku gak salah loh, padahal aku baik loh. Ada orang yang baik sama orang, air susu dibalas dengan air tuba. Saudara, hal-hal yang seperti ini, saudara harusnya bersuka cita. Ngalami kesedihan, ngalami kesusahan, iya. Yesus di Taman Getsemani dia mengalami ketakutan luar biasa. Dia ketakutan bukan karena kesalahannya. Dia ketakutan karena dia tahu dia harus memikul setiap beban dosa yang bukan karena kesalahannya. Tapi kita semua tahu bahwa ujung-ujungnya di dalam penderitaan Yesus adalah kesukaan besar dan kemenangan yang mutlak. Bukan hanya bagi Yesus, tapi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Yesus takut. Alkitab mencatat dia takut. Yesus kan manusia di dunia, saudara. Dia 100% Allah, tapi juga di 100% manusia di dunia. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama. Dia firman yang menjadi daging. Dia firman yang turun ke dunia menjadi daging seperti kita kalau badan dicubit itu sakit itu daging, saudara. Artinya dia mengalami ketakutan yang sama. Kegentaran. Makanya sampai kenapa ketika Yesus berdoa dia ngajak muridnya. Sampai ketika Yesus berdoa muridnya malah tidur. Tidakkah sanggup kau berjaga-jaga 1 jam saja? Tidur. Beberapa kali Yesus. Kenapa Yesus sampai begitu? Baru doa sebentar, aduh muridnya tidur. Dia balik lagi, kamu gak sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berapa kali Yesus datang kepada muridnya itu? Karena dia sedang membutuhkan dukungan sebetulnya. Tapi Yesus harus melewati semuanya. Pagi hari ini, kalau saudara sedang mengalami ketakutan, kebingungan, apapun problemmu, yang bukan karena kesalahan saudara. Kita lihat ujungnya adalah kemuliaan, kesaksian, kemenangan, dan sorak-sorai. Percaya aja. Tapi saudara kalau diizinkan Tuhan harus melewati semuanya, lewati. Jangan takut. Ya takut ya saudara ya. Yesus aja takut. Tapi saudara minta Tuhan sertai aku. Kalau memang boleh, ambil cawan ini daripadaku Tuhan. Kayak Yesus bilang, tapi bukan kehendakku. Namun siapa?
kehendak-Mu yang jadi. Kita cuma bisa bilang, Tuhan kalau boleh, lalukan cawan ini ya. Tapi kalau enggak apa-apa. Yesus ngomong gitu bukan untuk tawar-menawar. Dia tahu pasti Bapak bilang enggak boleh. Tapi Yesus hanya ingin mengungkapkan perasaannya bahwa Tuhan aku enggak bisa Bapak. Aku enggak sanggup loh. Yesus seperti sedang mengungkapkan perasaannya kepada Bapak di Taman Getsemani itu. Sampai dia ketakutan dan keringatnya keluar paluhnya seperti butiran darah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia harus tanggung penderitaan. Dan benar setelah dia selesai berdoa di Taman Getsemani, tentara Romawi datang dengan pedang, dengan perlengkapan perang, seolah-olah pengen perang. Apa yang mau diperangi coba? Cuma mau nangkap seorang Yesus? Perlu dengan serdadu yang begitu banyak datang untuk menangkap Yesus. Yesus berkata, kamu datangi aku dengan begini, ngapain? Aku nggak akan lari kok kalau kamu mau nangkap aku. Di saat itu Yudas datang memeluk dan mencium Yesus. Yudas menjual Yesus. Yesus ditangkap, singkat cerita. Dibawa ke mahkamah agama. Dihakimi. Kalau saudara masih baru diomongin orang sedikit, enggak apa-apa. Yesus dihakimi. Bukan karena kesalahannya. Bahkan saudara tahu yang menghakimi siapa? Tua-tua ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang harusnya mendukung pelayanan Yesus. Tapi malah mereka menjadi penggerak utama untuk Yesus mati. Makanya saudara kayak di dalam pelayanan, musuh utama kita adalah bukan orang-orang di luar Tuhan. Seringkali malahan orang-orang yang di dalam Tuhan. Yang berusaha di mana tanda-tanda mujizat gak bisa dilakukan. Di mana kegerakan di stop. Yang harus kita perangi adalah penguasa-penguasa di udara. Iblis itu begitu licik, saudara. Nanti kita akan lihat di sini. Buka dulu bersama saya deh. Nanti saya lanjutkan. Matius pasal yang ke-16. Matius 16, kita mulai ayat 21 sampai 24. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi ini, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 16, ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Alkitab berkata bahwa Yesus harus ke Yerusalem. Kalau kata harus itu artinya apa? Enggak bisa enggak ya saudara. Harus ke sana, ngapain? Nyari mati. Yesus ke sana untuk mati. Tapi kalau saudara dikatakan Tuhan bilang harus ke sana, saudara harus ngerti. Saudara sedang diutus ke sana. Jadi bukan karena mau kita. Kadang berbeda dengan keinginan kita. Seringkali keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata harus, mau gak mau? Siap gak siap? Harus mau. Saudara siap? Amin. Kalau Tuhan berkata, saudara harus ke sana. Tuhan berkata begitu. Saudara harus berkata, ya Tuhan, ini aku siap. Lihat di sini saudara bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ngapain? Dan menanggung banyak penderitaan. Penderitaan dari siapa?
dari tentara Roma. Coba saudara baca. Penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Untung ada lanjutannya, ada dannya itu. Kalau cuma stop sampai dibunuh aja, tidak ada kata dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, percuma kita beribadah hari ini. Tapi saudara lihat, Yesus harus ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Dari siapa? Dari tua-tua, dari imam-imam kepala, dari ahli-ahli Taurat. Saudara ingat cerita ketika Yesus waktu masih kecil dia di dalam bait Allah? Ngapain Yesus waktu itu? Yang dia cari sama ibunya cari itu, di mana ya Yesus ya? Di mana Yesus? Yesus lagi di mana saudara? Di bait Allah. Ngapain? Belajar. Sama siapa? Sama ahli Taurat ini, imam-imam kepala. Saudara, kalau kita ngelihat cerita ini, sesuatu yang ironis sekali. Ibaratnya gurunya, orang-orang yang mengajari Yesus tentang firman. Sampai Yesus itu dipakai Tuhan luar biasa untuk melakukan kehendak Bapa. Harusnya dia mendapat support dari imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat. Tapi malah Yesus dijegal. Dan justru merekalah orang pertama yang berada di garda depan dengan tujuan Injil tidak diberitakan. Dia menjadi musuh yang paling utama. Saudara, penderitaan yang pertama berasal dari orang-orang yang terdekat sebetulnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya bisa berkata, kita harus berbahagia di dalam penderitaan. Saya mau katakan, kalau saudara hal yang sama seperti Yesus alami ini, saudara harus berkata, saya berbahagia. Saudara jangan malah ngelokro. Jangan malah, udahlah gak usah pelayanan. No way. Setelah firman ini saudara pahami, saudara semakin gila-gilaan melayani Tuhan harusnya. Saya belajar tahunan di dalam melayani Tuhan. Saya tidak pernah memandang siapapun. Saya belajar seperti yang Tuhan ingini saja. Kita hormati pemimpin sebagai pemimpin. Tapi kita lebih harus belajar menghormati Tuhan di atas segalanya. Firman Tuhan ya dan amin. Kita harus belajar sesuai dengan standarnya Tuhan. Sebab dia datang bukan untuk menderita, tapi dia datang untuk memberikan kemenangan. Kita harus ngerti goal akhirnya. Di awalnya boleh sesuatu tuh seolah-olah berantakan. Saya ketika renovasi rumah saudara. Rumah udah rapi-rapi, bagus-bagus. Saudara tahu di atas bocor ketika kemarin hujan. Kalau mau renovasi semua harus berantakan lagi saudara. Semua yang sudah ditata, kasur, tempat tidur semua karena tembok harus digeser semua, berantakan saudara. Dibobok lagi tuh apa? Tembok-temboknya. Wah, percikan-percikan, aduh kotor, enggak karuan saudara. Renovasi seperti itu. Enggak apa-apa, seolah-olah berantakan, tapi saudara lihat endingnya, akhirnya. Semua rapi, enggak bocor lagi. Saudara tahu sesuatu yang diperbaiki itu harus seringkali mengalami banyak kehancuran-kehancuran di sisi-sisi tertentu. Obat yang berkhasiat itu sebenarnya bukan obat yang manis, tapi obat yang pahit. Yang manis permen, saudara.
kehidupan kita harus mengalami banyak hal yang gak enak. Kalau memang itu sekali lagi bukan karena kesalahan kita, tetap semakin gila-gilaan dengan Tuhan. Jangan pandang siapapun. Saya selalu bilang dengan teman-teman di dalam pelayanan, saudara, yang penting satu, hatimu benar gak di hadapan Tuhan? Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, orang mau ngomong apapun, gak apa-apa. Tapi kalau kau tahu ada hal-hal teknis mungkin, hal-hal yang teknis salah, ya belajar perbaiki. Oh iya, untuk menjadi lebih baik kita harus mau terima masukan. Oke. Saudara jangan malah marah dengan orang yang mengkritik. Terima. Dan dari situ saudara belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam melayani. Amin saudara. Kita harusnya kehidupan orang Kristen seperti itu. Enggak apa-apa. Itu jadi lebih baik kok kritik itu. Masukan tuh jadi lebih baik hidup kita. Dan kalau ada hal yang gak enak saudara harus alami, lewati. Itu vitamin saudara. Membuat fit rohani kita di dalam Tuhan. Lihat di sini bahwa Yesus menderita karena pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yesus mengalami penderitaan setelah dia berdoa sembahyang, dia ditangkap tentara Roma, dibawa ke mahkamah agama, diadili, dihakimi. Yesus diam aja. Ditanyain Yesus apa-apa, Yesus diam aja. Diomongin yang gak enak, diam aja. Yesus diam 1000 bahasa. Sampai ditanyakan, apakah engkau Mesias? Yesus bilang, seperti engkau yang mengatakannya. Dia tidak membela diri, dia tidak bilang apa. Cuman orang ngomong begitu, dia bilang, dia kembali lagi, ya seperti engkau yang katakan itu. Yesus ngomong seperlunya aja saudara. Yesus seperti domba yang keluh, Alkitab berkata, yang dibawa ke pembantaian. Dia diam, diperlakukan apapun, diam. Sampai akhirnya Yesus mati. Memang sih yang melakukan semuanya itu adalah tentara Roma, pemerintahan Roma. Tapi saudara tahu, yang membuat Yesus semuanya itu terjadi. Bahkan Barabas dibebaskan, penjahat yang paling luar biasa di zaman itu. Dibebaskan, Yesus yang gantiin saudara. Harusnya Barabas itu yang disalib mati. Barabas dibebaskan, Yesus menggantikan Barabas. Bahkan ditempel itu, di atasnya itu, Indri. Inilah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus disetarakan dengan penjahat. Penjahat yang bukan penjahat biasa, tapi penjahat yang paling jahat. Penjahat itu dibebaskan dan Yesus disalibkan. Saudara bisa bayangkan Yesus menanggung penderitaan yang bukan seharusnya dia tanggung. Tapi saudara tahu, biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, Yesus datang mengikuti apa yang tentara Romawi mau. Dia mengalami penderitaan. Saudara udah tahu ceritanya kalau saudara nonton The Passion of the Christ. Itu saat-saat saya nggak tahan saudara, setiap kali nonton itu saya pasti nangis. Dan itu belum apa-apa sebetulnya. Belum apa-apa dibanding aslinya. Bahkan Yesus disalib tanpa apa-apa, dia tergantung antara bumi dengan langit. Kalau saudara lihat di film itu kan masih ada cawatnya saudara. Sebetulnya aslinya itu udah gak pakai apa-apa saudara. Bahkan Alkitab berkata, sudah tidak terbentuk, tidak seperti manusia lagi.
tubuhnya habis merah darah semua, tercabik, terkoyak. Mungkin saya nggak tahu matanya ada di mana itu. Kok saudara bisa bayangkan kondisi saat itu? Saudara tahu, itu pribadi yang menggantikan saudara dan saya. Saudara tidak akan pernah tahan untuk saudara bisa bersyukur kepada dia. Setiap kali Paskah, setiap kali Jumat Agung dan Paskah ini, ketika saya merenungkan pengorbanan Yesus, saya cuma bisa bilang di dalam doa saya, Tuhan, semua yang terjadi dalam hidupku belum apa-apa. Karena salib-Mu ini, aku ada sebagaimana aku ada sampai hari ini. Karena salib-Mu ini, itu yang membuat aku tidak akan pernah lari dari apa yang harus aku kerjakan di dalam melayani Tuhan. Karena salib-Mu membuat aku tahu artinya pengorbanan. Karena salib-Mu membuat aku mengerti artinya kasih yang sesungguhnya. Karena salib itu, saya dan saudara ada di tempat ini. Amin. Saudara tidak keluar dari rencana Tuhan. Karena salib itu membawa saudara dan saya bisa saling mengerti satu sama lain. Di tengah perbedaan, di tengah banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda, tapi kasih itu yang mempersatukan. Kasih itu yang membuat kita tuh semakin bisa melihat bahwa Yesus itu, Yesus yang sama yang sudah berkorban buat aku, Yesus yang sama juga yang sudah berkorban buat mereka, membuat aku mengerti bahwa hidupku harus bersama-sama mengucap syukur untuk melayani Dia lebih lagi. Lihat di ayat 22 saudara, Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow, berani-beraninya ini Petrus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saudara lihat di sini. Petrus mungkin maksudnya baik. Tapi dia lakukan dengan cara yang salah. Tidak hanya caranya salah. Dia nggak ngerti kehendak Bapa. Harusnya mengerti kehendak Bapa. Karena dia ada bersama-sama dengan Yesus. Orang yang bersama-sama dengan kita tidak semua mengerti kehendak Bapa. Itu sebabnya perlu saudara saling memahami satu sama lain. Perlu gereja menyamakan persepsi. Kehendak Bapa seperti apa? Lihat lagi saudara di sini. Petrus menarik dan menegur ke samping. Dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus apa? Petrus, apa begitu? Kamu gak boleh begitu loh. Begitu gak? Saudara, saya kaget loh ketika Yesus berani ngomong begini loh. Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Apa kurang dekatnya loh Yesus sama Petrus loh. Tapi Petrus diomongin begitu saudara. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan ini seolah Tuhan itu kasar ya saudara. Petrus kalau gak diginiin dia gak ngeh saudara. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Dengar baik-baik. Kenapa Yesus ngomong gitu? Sebab apa? Engkau bukan memikirkan, ini yang terpenting. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kuncinya di situ. Petrus
hanya berpikir Yesus sebagai pemimpinnya, sebagai sahabatnya mungkin, sebagai teman dekatnya. Tujuannya menolong. Tapi Yesus berkata, Yesus malah nggak senang loh ditolong begini seolah-olah. Tapi Yesus berkata, "Nyah kau iblis." Yesus mengerti apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia selesaikan. Saudara, saya beritahu kepada saudara ya. Jangan mencari teman yang hanya membawa kepada saudara enaknya saja. Tapi carilah teman di mana saudara bisa mencintai Tuhan lebih dari apapun. Kuncinya itu. Teman siapapun, termasuk teman pelayanan ya. Kenapa saya harus bilang begini? Saudara bisa ada kesaksian roh. Kalau saudara betul-betul mengerti firman ini. Orang yang hanya dekat dengan saudara untuk memuaskan kedagingan saudara. Dan orang yang bisa membawa saudara semakin cinta Tuhan dan berani membayar harganya. Itu berbeda. Carilah teman dan sahabat yang bisa membawa saudara berani membayar harga buat Tuhan. Itu teman yang sejati di dalam Tuhan. Saya kasih tahu kepada saudara, kuncinya itu. Kebanyakan orang hanya mencari teman untuk kenyamanannya, untuk ketentramannya. Tidak ada harga yang dibayar untuk Tuhan. Saudara dan saya harus ingat, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Yang membuat kita ada saat ini, sampai saat ini, saudara melayani Tuhan. Bukan karena saudara untuk masuk sorga kan. Tapi saudara dan saya sampai detik ini, di tempat ini, saudara melayani Tuhan. Yang membuat saudara sampai sekarang di sini. Karena kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena pengorbanannya yang luar biasa. Cintai Tuhan lebih dari apapun. Kemarin hari Jumat Agung tanggal merah. Habis ibadah Jumat Agung, kita selesai, kita boleh jalan-jalan. Tapi saya ingat tuh hari Jumat. Itu doa Jumat. Dan saya bilang kita tetap ada doa. Doa tidak boleh libur. Jam boleh libur, tapi doa tidak boleh. Kita harus tetap cinta kita dengan Tuhan. Apakah kita cuma datang kepada Tuhan saat kita senang, saat kita susah? Saat kita senang, kita senang-senang terus lupa berdoa. Saya bilang tetap kita doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Cinta kita dengan Tuhan jangan pudar. Situasi keadaan boleh berubah. Tapi cinta, gairah dengan Tuhan, passion dengan Tuhan. Jangan pernah hilang, amin saudara. Jangan saudara berpikir saat liburan, aku juga liburan dengan Tuhan. Jangan. Tidak ada kata libur dengan Tuhan. Semua bicara tentang komitmen. Kalau saudara menikah dengan istri saudara, apakah cuma saudara, kamu istriku saat kita jalan-jalan? Atau saat kita dalam keadaan susah pun? Tidak selalu. Kita bilang cinta kepada istri kita, kepada pasangan kita. Tapi tidak selalu semua dalam kehidupan rumah tangga itu berjalan semua dengan enak kan? Kadang alami hal-hal juga yang kadang-kadang kita bisa salah paham, salah persepsi. Bisa damai sejahtera hilang juga bisa kan? Tapi apakah dengan begitu selesai, cerai gitu?
Saudara dengan Tuhan juga sama. Bukan berbicara saat enak atau tidak enak. Tapi bicara komitmen. Di mana saat enak, saat gak enak. Tetap Yesus kau yang utama dalam hidupku. Yesus kau segalanya bagiku. Makanya kenapa Yesus sampai berani bilang, Petrus, enyah kau iblis. Enggak ngomong Petrus. Enyah kau iblis. Malah si Petrus itu ditunjuk dia iblis loh. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kalau pemikiran kita ya, hanya pemikiran kita yang berpikir. Karena pemikiran manusia gini loh, seringkali memikirkan apa? Kenyamanan, ketenangan. Makanya manusia tuh gak ada yang pengen menderita kan. Tadi kan saya ngomong di awal. Siapa yang pengen menderita? Pasti gak ada. Tapi penderitaan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Pasti datang. Musim itu berganti kok saudara. Tapi kalau penderitaan itu sekali lagi bukan karena kesalahan saudara. Berbahagialah. Lewati. Yesus harus menderita dan dia gak bisa menolak. Harus mati. Harus disiksa. Harus mengalami dihakimi, dihina. Dan itu lewat tua-tua, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Orang yang ngajarin dia, orang yang dekat dengan dia. Firman ini mengajari setiap kita. Kita ini harus semakin dekat dengan dia. Bukan dekat dengan manusia. Bukan dekat dengan siapapun. Bukan berarti tidak boleh dekat dengan manusia. Saudara boleh berteman dengan siapapun. Tapi kalau teman itu membawa kita jauh dari Tuhan, tinggalkan teman itu. Aduh Pak, kok ngomongnya ekstrim banget sih Pak. Saya udah bilang dengan saudara jemaat-jemaat yang dewasa. Saudara filter setiap apapun yang masuk dalam hidup. Saudara bisa mendengar semua yang baik dan semua yang tidak baik. Saudara bisa tahu semua yang baik mana, yang tidak baik mana. Yang membawa aku cinta kepada Tuhan yang mana, yang membawa aku jauh daripada Tuhan yang mana. Saudara mengasihi semua orang. Kasih semua jiwa-jiwa. Justru harusnya saudara yang mewarnai mereka. Jangan warnai dirimu dengan mereka. Tapi warnai mereka dengan dirimu. Sebab Yesus di dalam diri kita. Amin saudara. Saudara belajar dan saya, kita memikirkan apa yang Yesus pikirkan, bukan manusia pikirkan. Seringkali pemikiran manusia apa yang menurutnya baik. Menurut pandangannya benar. Padahal menurut pandangan Tuhan belum tentu. Lihat saudara. Makanya Yesus ngomong di ayat yang ke-24 begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ngapain saudara? Ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Baru ikut. Kenapa mengikut aku? Terakhir dia ngomong. Dengar baik-baik sekali lagi saudara. Setiap orang yang mengikut aku, mau mengikut aku, harus apa dulu? Yang pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Baru setelah itu, mengikut aku. Jangan mengikut Yesusnya dulu. Baru menyangkal diri, terus memikul salib. Salah. Sangkal diri dulu, pikul salibnya, baru ikut Yesus. Kalau orang ikut Yesus dulu, dia tidak punya dasar. Ikut Yesus tuh menderita loh. Makanya banyak orang salah kaprah. Ikut Yesus. Kenapa? Enak loh ikut Yesus, enak. Enak apanya?
Alkitab berkata bahwa ikut Yesus tuh untuk meletakkan kepalanya aja tuh gak bisa loh. Artinya apa? Tidak ada waktu istirahat. Sekali lagi saya katakan, mengikut Yesus tidak ada waktu istirahat. Harus melayani Dia. Kapanpun. Situasi apapun. Kita cuma bisa berkata, aku hanya hamba. Aku mau melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Amin saudara. Makanya kalau saudara saat ini sedang ingin diperlengkapi Tuhan, izinkan Tuhan perlengkapi saudara. Izinkan. Bertekunlah di dalam pengajaran. Tetap setia melayani Tuhan. Dasar kita sebetulnya adalah salib. Dasar kita melayani adalah kematian Yesus di kayu salib. Dasar kita bukan karena keinginan kita. Saudara, kalau saudara lihat di sini sebetulnya ada 3 pengertian dari firman ini. Jadi dimanapun kita diutus, ya, kayak Yesus, Dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan. Ini berbicara tentang dimanapun kita diutus, kemanapun, kita harus siap dengan penderitaan. Kita perlu hati yang rela, hati yang mau menderita. Dan saudara lihat pengertian yang kedua, bahwa penderitaan itu akan datang dari orang-orang yang tidak sevisi. Tua-tua, imam kepala ahli Taurat. Itu seringkali membuat kita itu goyah. Dan kita tidak kembali kepada apa yang Tuhan mau. Dan pengertian yang ketiga, teman atau orang dekat, sahabat, itu tidak mau untuk menderita. Karena manusia pada dasarnya tidak ingin menderita. Tapi kalau saudara tahu, kalau kita harus menderita karena Yesus, kita harus berkata, ya Tuhan, aku mau. Saudara tahu, kelicikan iblis. Seringkali justru dia memakai orang-orang yang dekat dengan kita. Untuk kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi ya saudara, kelicikan iblis seringkali memakai orang-orang yang dekat dengan kita untuk kita tidak radikal dengan Tuhan. Karena itu akan sangat membawa saudara, sangat berpengaruh dalam hidup saudara. Untuk saudara jadi seperti apa? Karena orang-orang yang dekat dengan saudara. Itu sebabnya perlu orang-orang yang dekat dengan saudara, orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan gila-gilaan. Amin saudara. Saya berdoa sungguh saudara di tempat ini dibukakan pengertian yang baru. Saudara lihat di Roma 11. Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Manusia tidak pernah mengerti pikiran Tuhan. Petrus nggak ngerti apa yang Tuhan pikirkan. Petrus berusaha menasihati Yesus. Dan dia membawa Yesus ke samping. Dan menegur Yesus, luar biasa. Sekali-sekali engkau tidak akan menderita. Kamu siapa Petrus? Alkitab berkata di Roma ini, siapa yang ngerti pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Apakah Petrus layak menasihati Tuhan? Buka lagi Yesaya 50. Yesaya 50 ayat yang ke-13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Saudara, izinkan dia bergerak kemanapun dia mau. Dia mau bawa kita kemanapun sesuai dengan pergerakan Tuhan. Gereja ini sedang dibawa sama Tuhan kepada jalan pembaharuan yang baru. Saya percaya dia sedang membuka mata air
di padang gurun. Dia sedang membuka jalan di padang belantara yang dahulu sudah lenyap. Dan sekarang dia sedang membuka mata air itu. Sedang membuka jalan itu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengerti kebenaran ini, saudara mengerti kemana dia sedang membawa, saudara cukup taat aja. Ikut aja. Jangan memikirkan kenyamanan dirimu. Selama kau tahu bahwa ini aku harus lakukan. Kadang-kadang berbeda dengan keinginanku. Aduh, aku harus bayar harga lagi. Aku harus begini lagi, saudara. Sekali lagi, kalau hatimu betul-betul terikatnya kepada Tuhan, bukan terikat dengan dirimu sendiri, kau bisa memilah. Karena roh yang ada di dalam saudara pasti berbicara. Pasti. Pasti. Dia mengajari kita di dalam roh, saudara. Cuman pertanyaannya yang menjadi problem adalah kita nih mau taat gak dengan dia? Saudara, kalau boleh sharing ya, saya sebetulnya berkali-kali Tuhan sudah ngomong sama saya, buat SPR. SPR yang pertama sebetulnya bukan kemarin, tapi sekian waktu lalu. Saya lupa tepatnya kapan. Tapi saudara, saya nggak lanjutin waktu itu. Mungkin ada teman-teman yang baru, yang pertama kali ikut SPR waktu angkatan pertama, yang sertifikat pertama yang saya keluarin. Itu sebenarnya saat itu Tuhan udah bilang buat SPR. Tapi Tuhan, saya cuma bilang, aduh, apa bisa ya? Tapi saya coba buat. Dan saya nggak konsisten, saudara. Saya coba taat lakukan. Tapi saya nggak konsisten. Dan tidak diperlengkapi lagi. Sampai sekian waktu lalu, Tuhan tuh ngomong, sebelum masuk tahun 2021, buat SPR. Saya cuma bilang, Tuhan, yakin nih buat SPR. SPR 1, SPR 2, SPR 3. 1 tahun perlengkapi. Saya jujur saudara di hati saya. Aduh. Males sebetulnya. Tapi saya bilang, kok jadi indikatornya jadi saya ya? Harusnya indikatornya adalah kalau Tuhan mau kerjakan aja. Kadang males nyiapinnya saudara, sejujurnya saudara. Males nyiapinnya. Teman, kalau Tuhan bilang udah harus lakukan, ya saya belajar taat aja. Makanya saya cuma bilang waktu itu, aduh Tuhan, kalau duduk diam belajar tuh enak ya, saya juga mau gitu. Tapi kalau nyiapin itu loh. Saudara yang terkasih, saya belajar untuk taat aja. Dan Tuhan sampai Tuhan kasih satu ayat ya, di Kisah Rasul pasal 2 itu. Bahwa gereja Tuhan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dia berkumpul dengan sehati. Berkumpul untuk berdoa. Berkumpul untuk memecahkan roti. Berkumpul untuk saling melayani. Di situ saya tahu. Ternyata Tuhan mengajari kita juga untuk bertekun di dalam pengajaran. Itu sebabnya pengajaran itu membuat kita tuh semakin punya pemahaman yang sama tentang Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus belajar untuk melihat apa yang Tuhan ingini di dalam kita. Terkadang berbeda keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Tuhan mau kita untuk kita lebih lagi. Untuk jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Untuk diperlengkapi. Memiliki pengertian tentang Dia. Tapi seringkali kedagingan kita gak mau. Pagi hari ini kita belajar ya saudara, sama-sama ya. Untuk kita semakin mencintai Dia.
Dia nggak pernah memaksa. Tapi kita yang sudah mengalami penebusan akan Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita bisa mengasihi dia lebih daripada keinginan kita sendiri. Saudara, ada beberapa alasan untuk kita bahagia di dalam penderitaan. Buka bersama saya di Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Alasan kita berbahagia di dalam penderitaan, lihat di sini. Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara harus lihat bahwa penderitaan yang kita alami saat ini, selama kita bekerja melayani Tuhan, dengan apapun hambatan dan halangannya dan tantangannya, itu tidak akan bisa membatasi kita bahwa kemuliaan itu pasti dinyatakan lewat kita. Saudara, semuanya, setiap penderitaan akan mendatangkan kemuliaan. Sekali lagi, kalau penderitaan itu bukan karena kesalahan kita loh ya. Tapi penderitaan yang kita alami itu harus terjadi karena untuk Tuhan itu bisa disenangkan. Kemuliaan akan dinyatakan. Saudara, kalau saudara ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa, sebetulnya simpel. Seberapa harga yang kau mau bayar buat Tuhan? Kau mau dipakai Tuhan dengan ajaib, kau harus semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Harga yang kau mau bayar buat Tuhan, demikian Tuhan akan pakai hidupmu. Sedemikian luar biasa. Tergantung apa yang kau mau bayar untuk Tuhan. Alkitab berkata penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah penderitaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita kok. Pencobaan-pencobaan itu enggak akan melebihi kekuatan kita. Kalau saudara lihat Rasul Paulus, dia berkata bahwa kelemahan yang aku rasakan, justru disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Artinya ketidakberdayaan kita. Justru disitulah nyata kuasa Tuhan yang luar biasa. Penderitaan akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, alasan kita bahagia di dalam penderitaan. Di di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Penderitaan itu akan menjadi satu kesaksian. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Sekarang di Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, lihat ya saudara, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Garis bawahi, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Alasan kita bahagia di dalam penderitaan, karena penderitaan menjadikan kesaksian. Saudara tahu setiap penderitaan-penderitaan yang saudara alami, itu kan penderitaan biasa, Alkitab berkata. Pencobaan yang biasa. Ketika saudara keluar, lepas dari apa yang saudara mengalami kesulitan, itu menjadi kesaksian luar biasa.
Amin. Saudara bisa bersaksi bahwa aku mengalami ini, tapi Tuhan bebaskan aku, Tuhan tolong aku. Dan kesaksian itu saudara tahu, menguatkan saudara-saudara kita satu sama lain. Mereka yang sudah undur dari Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan. Maka saya melihat kok, banyak saudara yang melayani dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Mereka mengalami juga kesaksian, hidup mereka banyak sekali kesaksian. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Yang ketiga, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Alasan kita berbahagia di dalam penderitaan. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela, garis bawahi senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Lihat di sini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lihat perkataan Rasul Paulus ini saudara. Penderitaan itu, sebab Rasul Paulus tahu penderitaan itu membuat kuasa Tuhan bekerja. Saudara pengen lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanlah, ketika aku lemah, aku kuat. Dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan dinyatakan. Berapa banyak saudara yang sedang menginginkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Berbahagialah di dalam penderitaan saudara. Karena kalau saudara menderita karena Kristus, saudara harus membayar harganya. Lewati semuanya. Amin. Lewati. Percayalah, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Apapun yang kau alami, Dia sedang bekerja. Jagai lidah bibir kita untuk tidak bersungut-sungut. Jagai lidah bibir kita untuk tidak memaki. Jagai lidah bibir kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Dan yang terakhir, penderitaan itu menunjukkan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25, lihat di sini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Ketakutan bukan karena takut gemeteran ketemu, enggak ya saudara ya, bukan itu. Tapi respect sebetulnya. Bukan saja kepada yang baik dan peramah. Wow, luar biasa nih. Tetapi juga kepada yang bengis. Jadi kalau pemimpin saudara bengis, saudara juga tetap harus tunduk. Amin. Saya nggak tahu pemimpin di kantor saudara di mana misalnya gitu. Saudara taat pada firman aja. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, apa saudara? Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Lanjut, ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah, dengar baik-baik saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya, bukan saya yang ngomong ya saudara, supaya kamu, artinya supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Jadi kalau saudara dan saya sedang menderita saat ini karena Tuhan, karena bukan kesalahan saudara, Alkitab yang berkata bahwa saudara dan saya harus mengikuti jejaknya. Jadi jangan protes ketika ada hal yang gak enak di dalam pelayanan. Saudara harus tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap bergerak buat Tuhan. Aku mau tetap setia melayani Tuhan. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi apa? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia Yesus menyerahkan kepada Dia Bapa di sorga. Sebab Yesus hanya melakukan kehendak Bapa. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Di sini dicatat hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk diri sendiri. Tapi kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Alasan kita berbahagia di dalam penderitaan. Karena penderitaan itu menunjukkan kita adalah benar-benar pengikut Kristus. Kita hidup di dalam kebenarannya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau saat ini saudara harus menderita, lewati, jalani, jangan mengeluh. Yesus tidak pernah mengeluh di dalam penderitaannya. Dia hanya berkata, aku hanya melakukan kehendak Bapa. Makanya ada lagu apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara tahu lagu itu? Mari kita bangkit beri, kita nyanyikan lagu itu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Mari angkat tangan kita. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku
dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Terima kasih Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Sekali lagi katakan, sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Kami ingin tetap setia sampai Kau datang kali yang kedua ya Tuhan. Pakai kami gereja-Mu di tempat ini. Buat kami tetap setia sampai Kau datang kali yang kedua. Berikan kami hati yang rela. Berikan kami hati yang rela untuk melewati berbagai penderitaan. Karena itu baik buat jiwa kami. Membuat kami semakin percaya kepadamu. Membuat kami semakin mengerti akan arti kasih, arti pengorbanan, arti cinta kepadamu. Semua yang kami miliki bukan milik kami, tapi milik-Mu. Semua hanya titipan. Dan kami ada di dunia ini bukan rumah kami. Rumah kami yang sesungguhnya ada di sorga. Kami hanya sementara di dunia ini. Kami hanya menjalani tugas untuk menjadi berkat buat semua orang di sekitar kami. Hamba berdoa sungguh buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Permata ini. Buat kami mengerti bahwa kami hidup untuk menjalani misi yang dari Tuhan. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Membuat mereka kenal siapa Allah yang kami sembah dan kami cintai. Dia betul-betul Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang bangkit pada hari yang ketiga. Yang membawa kemenangan demi kemenangan.
Jika Engkau tidak dibangkitkan Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan kami semua. Dan kami masih hidup di dalam kehidupan lama kami. Tapi hidup yang kami hidupi sekarang ini, hidup karena Kristus. Dan kalaupun kami harus mati, mati adalah keuntungan bagi kami. Sebab rumah kami adalah sorga, bukan dunia yang fana ini. Itu sebabnya berkati semua jemaatmu di tempat ini. Terus biar hidup kami di dunia, selama di dunia ini, terus memandang kepada Kristus, memandang kepada salib. Sehingga setiap penderitaan demi penderitaan yang kami alami, itu akan mendatangkan kemuliaan, membuat kuasa Tuhan bekerja di dalam kami. Terus Tuhan, tumbuhkan lebih lagi cinta kami kepadamu. Dalam setiap penderitaan akan membangkitkan cinta kepadamu. Berkati setiap anak-anakmu satu persatu. Dan sebentar juga kami akan makan tubuh dan darahmu. Saudara bisa ambil tubuh dan darah Kristus. Apakah saudara sudah penerima tubuh dan darah Yesus? Yang belum bisa angkat tangan saudara. Biar nanti teman-teman doorkeeper bisa bantu melayani. Kiri balabaya shanda batapaya shaka. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Angkat roti di tangan kananmu dan cawan di tangan kirimu. Angkat ini setinggi-tingginya. Katakan, Tuhan, ini penyembahan kami kepadamu. Kami menghormati kematian-Mu di salib. Ini tubuh-Mu dan ini darah-Mu. Ini tubuh yang dipecah-pecahkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Ini mengingatkan kami bahwa tubuh dosa harus mati. Keinginan manusia, keinginan daging kami harus ditaklukkan, harus ditundukkan di bawah salib Kristus. Ini tubuh yang tercabik untuk kami, untuk mematikan setiap kedagingan kami, untuk kami bisa masuk di dalam kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengakui bahwa ini adalah benar-benar tubuh-Mu yang tercabik, yang mengalami kesakitan. Itu sebabnya segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Karena Engkau menggantikan sakit kami, supaya kami tidak sakit lagi. Apakah saudara benar-benar percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus.
Ini adalah darah Kristus, darah yang tercurah. Ketika tubuhnya tercabik, ada darah yang mengalir. Kesakitan disertai dengan darah yang tercurah. Alkitab berkata, sampai tidak ada lagi darah yang keluar dari tubuhnya. Sempurna, habis darah yang tercurah di kayu salib itu. Dia digantung antara bumi dengan langit supaya kita bisa dekat dengan Bapa. Supaya kita bisa menyebut Dia dan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada Allah yang begitu dekat dengan kita. Karena melalui Yesuslah kita bisa menjadi dekat dengan Bapa. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi kegelapan. Asal dekat dengan Bapa. Setiap lembah kekelaman akan berubah menjadi jalan yang rata dan siang. Setiap bukit yang berbatu akan diratakan sebab Dia menyertai hidupmu. Kesulitan, penderitaan boleh datang. Janganlah minta semuanya itu berlalu dari hidup kita. Tapi mintalah, asal Engkau menyertai aku Tuhan. Aku siap melewati segala penderitaan dan kesulitan itu. Lembah kekelaman, bukit yang berbatu, aku sanggup melewatinya. Inilah darah perjanjian baru, di mana darah yang tercurah dalam hidup saudara dan saya. Ini darah yang menebus hidupmu dari segala dosa. Apakah saudara percaya bahwa betul-betul ini adalah darah Kristus? Kalau saudara percaya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku mati. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Semua yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh saat ini. Segala sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Syarabaralabaya shekerelabaralabaya. Syaramalabaya shandabakararabaya she. Eremalabaya shanderekarabaya she. Karena salib-Mu Tuhan,
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kau masih berikan kami 1 hari lagi. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami ingin Tuhan melayani Engkau lebih lagi. Menjadi berkat buat setiap orang yang kami temui. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun ini, kami ingin selesaikan semuanya. Karena kami tahu kami di dunia ini ada satu misi Tuhan, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa. Sama seperti Yesus, sampai akhir Dia menyelesaikan kehendak-Mu ya Bapa. Dan juga pakai setiap kami yang ada saat ini, untuk kami terus bisa menyelesaikan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih Kau sudah utus Yesus buat kami. Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat mengasihi umat-Mu. Saat ini izinkan kami menyembah Engkau dengan harta kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang berkata, mereka yang memberi akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, diguncangkan dan tumpah keluar tercurah dalam ribaan kami. Terimalah pemberian yang tulus keluar dari dasar hati kami. Kau tidak pernah melihat jumlah yang ada, tapi Kau melihat hati yang mencintai Engkau. Tidak ada intimidasi di dalam memberi, tapi memberi dari kerelaan dan ketulusan karena cinta kepadamu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang memberi dengan ketaatan. Lipat kali gandakan. Sebab pemberian dengan sukacita akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Firman-Mu menjadi daging buat kami. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang-orang diberkati Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga pulang, kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidup-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah berkat dimanapun Kau berada. Kemana kakimu melangkah. Dan biar tanah itu menjadi milik pusaka Tuhan. Dan setiap orang yang Kau temui akan melihat Yesus lewat hidup-Mu. Diberkati apa yang Kau pegang. Dibuat berhasil apa yang Kau jalani. Di dalam usaha, pekerjaan, bisnis. Dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan, kemampuan, berkat atas rumah tangga turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa membatalkan semua berkat Tuhan dalam hidupmu. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan. Sabarlah menderita. Lewatilah hari-harimu dengan ucapan syukur. Sebab di sanalah berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati katakan amin, amin, amin. Saudara, sebelum saudara pulang silakan duduk sebentar. Ada pengumuman dari Sekolah Terang Bangsa? Ada? Soronal enggak ada? Ada pengumuman lain? Enggak ada ya? Hah? Oh iya. SPR saudara ya. SPR kita udah selesai. Kita mulai masuk lagi SPR 1. Nanti di tanggal berapa ya? Nah ini. Tanggal 12, 13, 19, 20. Ya. Saudara yang belum dibaptis, silakan daftar SPR 1. Ya. Tanggal 12, 13, 19, 20.
kita Senin dan Selasa sekarang. Ya, terus baptisan airnya tanggal 25 April. Ya, minggu keempat kita gabung di Holy Stadium. Biasa saya yang membaptis, ya setiap minggu keempat. Jadi saudara bisa gabung, saudara belum ikut SPR. Ini SPR 1 saudara ikut. Nah, nanti kita akan buka lagi SPR 2. Kalau tidak ada perubahan kita akan mulai di bulan Agustus. Ya, nanti kita akan umumkan lagi untuk SPR 2. Tapi saudara untuk bisa mengikuti SPR 2, saudara harus selesai dulu SPR 1. Ya, itu sebabnya saya berharap saudara ikut SPR 1 ini. Bagi yang belum ikut, juga yang ingin dibaptis, silakan ikut dan kita dibaptis tanggal 25 April. Oke? Selamat pulang, Tuhan memberkati. Jangan lupa setelah ini ibadah Yud jam 9:30 bagi saudara yang masih muda. Saudara, saya mau mendoakan saudara satu persatu di ibadah Yud untuk saudara bisa melewati hari-hari ini dan penuh kemenangan. Amin, selamat pulang, Tuhan memberkati. God bless you.